Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat saya alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik, dalam kemudahan, dalam kelancaran. Tentu perjumpaan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga selalu membawa manfaat dan yang pasti menghindarkan kita dari kemubaziran ya. Itu harapannya. Oke, kali ini kita coba buat video komparasi terkait ukuran sepeda. Masih banyak banget teman-teman yang seringkali menanyakan cocoknya dengan ukuran apa ya? Apakah S, apakah L, apakah M atau sejenisnya di unit sepeda apapun ya. Maka kurang lebih kali ini kita coba ambil sampel unit Xtrada ya. Kalau sebelumnya kita sudah pernah mencoba membuatkan videonya, link di ada di atas, itu untuk sampel unit Polygon Premier 5 ya. Itu kurang lebih sebenarnya masih mirip-mirip saja, tapi kita coba seperti apa sih detailnya. Terkait dimensi kita fokuskan terkait dimensi atau geometri sepeda ya. Kalau untuk fitur-fitur teman-teman bisa cek seperti ini kurang lebih detailnya. Tidak perlu kita coba perjelas masing-masing ya, karena diakses via webnya bisa, dengan spek online juga bisa. Cuman gambaran dampak bentuk atau fisik atau apa sih yang berbeda, apa sih yang perlu diperhatikan, nanti kita coba detailkan. Sebenarnya kalau masih serinya sama, tentu spesifikasi teknisnya mestinya sama, hanya sebatas perbedaan ukuran itu terkait dengan postur tubuh calon penggunanya itu ya. Namun disclaimer, untuk yang size S kita kebetulan sedang kosong untuk Xtrada 6 nya, maka kita coba gantikan Xtrada 7 ya. Mirip-mirip saja, similar, beda di konstruksi bus TA nya ya. Kalau yang Xtrada 6 itu masih menggunakan QR gitu ya. Langsung kita coba detailkan. Yuk teman-teman, kita mulai ya teman-teman. Untuk kita coba gambaran detail perbandingannya terkait ukuran frame sebuah sepeda. Kita ambil contoh kali ini sampelnya Polygon Xtrada ya. Jadi disclaimer, untuk unit size S nya seperti ini. Ini kita hendakkan Xtrada 7 ya teman-teman. Kemudian dua unit yang di sebelahnya itu Xtrada 6 size M, sebelahnya lagi Xtrada 6 size L. Tapi Xtrada 7 dan 6 ini berbeda di fitur-fitur dan komponen shocknya ya. Secara geometri itu kita anggap bisa mewakili. Yang pertama kita coba referensikan, kita coba membuat acuan yaitu dari dinding ini ya teman-teman. Jadi kita coba nolkan dari dinding sebagai datum atau referensi nolnya. Ini kemudian ban, walaupun beda brand, Spider Bite yang dua itu, yang ini WTB Trailbros, tapi size dan motifnya sama teman-teman. Size nya 27,5 dan 225, ini juga sama, 27,5, 225 ya, sama. Motif bannya juga sama seperti ini teman-teman ya, similar lah ya, mirip seperti ini, tidak sama persis tapi similar, tidak total berbeda gitu ya, sehingga diharapkan kita asumsikan bisa mewakili. Oke, langsung saja kita coba detail. Kemudian alat bantu yang kita gunakan ini teman-teman, secara sederhana saja kita coba compare dengan ada penggaris, kemudian ada alat bantu berupa kayu ini. Kita coba pilihkan yang cukup lurus atau yang mewakili, kurang lebih hanya untuk visualisasi saja akan mempermudah pemahamannya ya. Itu teman-teman. Yang pertama kita coba langsung ke poin ini teman-teman, yang membedakan ke poin ketinggian head ini ya teman-teman. Ini ketika travel basicnya itu sama untuk si suspensinya teman-teman, seperti ini. Baik, kita ukur travelnya itu sama sekitar 120 untuk jarak mainnya, tapi jarak aktualnya adalah kisaran 130. Kita coba yang di center X1 seperti ini, jarak sama ya, travel aktifnya adalah 120 dan space aktualnya 130 teman-teman. Oke, lanjut di shocknya yang XCR ini. Travel aktifnya sama 120 teman, kemudian space aktualnya 130 sama ya teman. Tuh, lanjut yang pertama kita bahas terkait ini teman, tinggi head ya teman. Ketika kita pastikan sumbu size roda sama, travel sama, maka headnya tingginya kurang lebih sama teman. Nah, secara visual aja ya, ini kita tidak bisa
tidak perlu kita ukur ya teman-teman, secara visual udah kelihatan similar atau sama seperti ini. Kita ambil jarak dari cahaya seperti ini teman-teman. Oke, lanjut kita ke item cek pengukuran yang berikutnya, titik tertinggi kemudian titik terendahnya atau ground clearance ya teman-teman, yaitu kita lihat dari ini teman-teman, crank yang kita posisikan terendah, lalu kita bandingkan masing-masing ya, ada size S, M, L. Oke, kita mulai dari yang size S seperti ini. Ya ini teman-teman, betul ya, kisaran 13 cm teman-teman untuk size S. Kemudian kita lihat untuk size M seperti ini, sama kurang lebih similar. Kemudian kita lanjut ke size L. Yap, seperti ini kurang lebih sama teman-teman. Dari sisi ground clearance sama, berarti jarak sumbu si crank masing-masing terhadap tanah sama ya teman-teman. Jadi yang berbeda hanya postur atau desain dari center ini ke atas, dari center crank ke atas, itu kurang lebih. Itu kurang lebih persamaannya. Lalu kita coba visualisasikan perbedaannya teman-teman, seperti ini. Nah, di sudut frame ini teman-teman, kalau kita samakan seperti ini di area head, seperti ini, nah akan kelihatan teman-teman ya. Yang L itu akan lebih ke atas, M berada di tengah, yang S dia turun ke bawah, lebih slack. Kemudian di area sit stay juga sama teman-teman. Kalau kita ambil posisi sumbu roda ya, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya. Yang L yang paling ujung lebih ke atas, M berada di tengahnya, S yang paling rendah, sehingga seperti ini bentuknya teman-teman. Yap, kelihatan ya teman-teman perbedaan untuk frame-nya dari sisi tengah, dari seat tube-nya ya. Teman-teman. Itu teman-teman perbedaannya, dampak dari bentuk. Memang secara visual langsung bisa kelihatan ya, tapi yang membedakan ini teman-teman, untuk size S dia tidak ada tempat botol seperti itu teman-teman, tidak ada baut tempat botol atau botol cage. Di size L ini ada, size M ini juga tersedia, tapi size S itu tidak ada. Dampaknya adalah, dampaknya ini teman-teman, ketinggian saddle atau jok ini otomatis size M dan L itu sama, tidak bisa lebih turun. Walaupun frame-nya ini untuk L lebih tinggi, M lebih rendah, tapi ketinggian saddle itu tidak bisa lebih rendah atau bahkan sama kalau untuk posisi terendahnya ya. Nah, sedangkan untuk yang size S, karena tidak ada hambatan baut tutup botol, maka dia bisa disetting lebih rendah gitu teman-teman. Nah, seperti ini, maka saddle ini atau jok ini bisa lebih turun. Itu ya teman-teman, coba kita visualisasikan untuk frame-nya. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Ini kebetulan jenis saddle-nya sama, entity void ya, seperti ini, lurus ya sama. Nah, untuk sepeda yang size S dia bisa lebih rendah dari batang yang terpasang sejajar antara size M dan L itu ya. Sekarang di posisi frame. Seperti itu teman-teman, kelihatan ya teman-teman, cukup memvisualisasikan ya teman-teman. Batang kayu ini lebih miring ke kiri, jadi yang kanan ini size frame yang L, M, dan S. Cuman sayangnya tidak sampai ke batang yang S ya teman-teman. Tapi andai ini dilanjut ya seperti ini, nah dia akan turun miring ke bawah. Ya, itu ya, kelihatan ya teman-teman. Bisa dipakai acuan dari dinding tembok seperti ini. Lalu yang berbeda selanjutnya adalah ini teman-teman, yang kiranya perlu diperhatikan. Nah, ini dia teman-teman. Ini kamera sudah kita setting mengikuti arah garis horizontalnya keramik ya teman-teman. Karena kalau di kamera kan ada garis tiganya rule of third-nya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita bandingkan wheelbase-nya ya, atau jarak rodanya teman-teman. Seperti ini. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini miring ke arah sana teman-teman. Jadi yang sepeda yang size nya
L dia mempunyai wheelbase yang lebih panjang teman-teman. Sepeda M dia menengah, S-nya ideal paling pendek. Tentu korelasinya apa? Kemudahan manuver ya teman-teman. Ketika makin pendek itu idealnya akan lebih mudah manuver yang size S. Kemudian L ya lebih mengakomodir postur tubuh, tapi tentu berkurang secara kemampuan manuver gitu ya kurang lebih. Oke, yap, itu tadi kondisi ya, komparasi dimensinya teman-teman. Tapi sebenarnya kaidah bakunya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman memperhatikan di setiap packaging atau di manual booknya ya, ukuran atau safety faktornya untuk fitting terhadap pengendara itu adalah frame, main frame atau top tube ini terhadap bagian tubuh alat vital ketika teman-teman berdiri ya, tapi tidak posisi naik di saddle seperti ini. Teman-teman bisa cek di notifikasi proper frame fit seperti ini. Rider must be able to straddle bicycle at least 1 inch clearance above top tube. Seperti ini kurang lebih. Jadi yang utama adalah frame ini teman-teman, top tube ini. Top tube ini. Padahal kalau di unit Xstrada teman-teman, Xstrada ini desain atau geometrinya adalah dia slack ya teman-teman. Desain unit sepeda ini jika kita lihat jauh itu turun, jadi sangat bebas sekali ketika teman-teman pengguna atau user Xstrada itu ketika berdiri di area sini sangat bebas ya teman-teman, karena ini jauh turunnya seperti ini, atau lebih mendekati kayak sepeda-sepeda jumper gitu ya teman-teman. Itu maka pada kesimpulan sederhananya kurang lebih untuk teman-teman yang berpostur di bawah 165 itu sebenarnya masih sangat aman pakai M ataupun L sekalipun ya, seperti itu dari sisi keamanan. Tapi dari sisi kenyamanan mungkin ada terkait jarak pengendalian ya, handling ketika teman-teman posisi duduk terhadap hand grip seperti itu. Tapi itu masih bisa disiasati dengan si stem maupun si handlebar yang dia punya riser atau ada sudut yang mendekati ke penggunanya atau lengan pemakainya, gitu kurang lebih. Tapi untuk acuan sederhananya teman-teman tetap bisa memakai standar guidance teoritis pemilihan size frame sepeda versi Polygon ya, seperti ini ya teman-teman. Itu kurang lebih hal-hal terkait komparasi size sepeda kali ini, utamanya unit sampel Polygon Xstrada. Ya itu tadi teman-teman, gambaran ringan, gambaran singkat perbedaan size unit sepeda sampel Polygon Xstrada 6 dan kita gambar yang salah satunya Polygon Xstrada 7 gitu ya. Semoga membantu teman-teman memperoleh gambaran kurang lebih yang mana sih yang aman atau apa sih perbedaannya, sehingga ketika menentukan atau memilih unit sepeda yang akan dibeli atau digunakan itu lebih sesuai atau lebih yakin ketika menggunakannya. Itu saja kurang lebih. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan atau kekhilafan. Jika teman-teman ada informasi yang lebih tepat atau ada koreksi, silahkan sampaikan di kolom komentar atau menghubungi kami secara langsung, WA dan nomor di atas ya. Teman-teman membutuhkan informasi-informasi lain yang harapannya kita bisa memfasilitasi atau bisa memenuhi, teman-teman bisa juga sampaikan, atau seminimalnya teman-teman bisa cek video-video kami yang lain yang kita coba kelompokkan di playlist sharing ya teman-teman. Coba akses di sana terkait perawatan, terkait yang boleh dilakukan atau yang jangan sampai dilakukan, terkait tentang apa-apa yang harus diperhatikan dan semacamnya ya, gitu ya kurang lebih teman-teman. Sampai jumpa di next video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, teman-teman yang sudah subscribe ataupun belum subscribe, sama-sama kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk supportnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.